Membuat hand sanitizer sendiri mulai dilakukan sebagian masyarakat di tengah kelangkaan akibat paniknya masyarakat menghadapi virus corona. Namun masyarakat perlu hati-hati ketika memilih jenis bahan dan cara meraciknya. Merebaknya penularan virus corona membuat masker, sabun antibakteri hingga hand sanitizer atau gel pencuci tangan menjadi mahal dan langka di pasaran. Masyarakat pun mulai mengeluhkan kondisi ini. Saya coba udah ke toko kimia yang ini besar ya, nggak ada tadi, udah beberapa tempat. Dan ini baru ketemu ada alkohol, kata suami saya bisa dibikin dengan tambahan pewangi sama air ya kalau nggak salah. Jadi mau coba. Emang beberapa tadi di mall juga nggak ada, di sini juga baru sekali sih Kimia Farma. Apotek lain juga kemarin juga saya cari belum ada. Terus antisipasi apa mau bikin sendiri atau gimana? Masih tetap mau keliling aja? Coba cari dulu aja, sama udah kita pakai tisu basah. Akibatnya, sebagian orang mulai membuat hand sanitizer sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membuat panduan mengenai proses pembuatan hand sanitizer dengan bahan utama etanol 96% dan bahan lainnya seperti hidrogen peroksida, gliserin, dan air suling steril. Selain itu, ada pula yang menggunakan gel aloe vera dan minyak esensial. Namun perlu berhati-hati ketika membuat hand sanitizer sendiri, terutama pemilihan jenis bahan dan cara meraciknya. Sebenarnya kalau misalnya bahannya tadi kan disarankan itu harus yang pharmacopoeia grade. Kalau misalnya yang technical grade itu kan mungkin agak berbeda ya. Itu beda nanti di kemurniannya. Nah, apakah nanti kemurniannya itu akan bisa mempengaruhi dari efektivitas si sanitizer itu sendiri. Salah satu SMK negeri di Kota Bandung dapat memproduksi hand sanitizer sendiri sejak 2012 lalu. Hand sanitizer karya para siswa ini sudah melalui uji mikrobiologi, pH, kekentalan, dan pengujian pengendalian mutu produk sehingga terpercaya untuk digunakan. Berbahan dasar etanol 96%, gliserol 98%, hidrogen peroksida 3% dan aquades, proses peracikannya perlu ketelitian tinggi, terutama hidrogen peroksida. Dalam penuangannya itu harus dekat ke cairannya, jangan sampai ada cipratan keluar lah gitu ya, karena lumayan agak berbahaya gitu kalau kena kulit atau pakaian. Gitu. Sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena kadar yang digunakan 3% ya sebenarnya, tapi untuk jaga-jaga aja gitu. Karena kalau kena kulit itu bisa bikin iritasi atau kena baju bisa luntur warnanya. Hidrogen peroksida. Proses pembuatannya yakni mencampurkan keempat bahan secara berurutan mulai dari etanol, gliserol, hidrogen peroksida, dan aquades. Kemudian aduk hingga merata, lalu campuran ini siap untuk dimasukkan ke dalam botol kaca. Hand sanitizer ini didiamkan selama 72 jam untuk meminimalisir adanya kontaminasi dari organisme di dalam botol ini. Dan selain itu, ada hal yang harus diperhatikan ketika membuat hand sanitizer sendiri, yakni memahami cara menakar bahan-bahannya, terutama ketika menggunakan gelas ukur. Selain itu, juga mengetahui kegunaan dari masing-masing bahan agar menciptakan racikan yang tepat dan efektif. Meski hand sanitizer menjadi salah satu perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan virus corona, namun masyarakat diimbau untuk tetap mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Rizka Rizlia, Rusman Rusmana, Bandung.